Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Della Ramadhani Puji, NIM 151418078, kelas 6C, Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Negeri Gorontalo. Nah, pada video ini saya akan mempresentasikan hasil proposal yang telah saya susun guna memenuhi tugas mata kuliah penelitian tindakan kelas. Adapun judul proposal yang saya angkat yaitu meningkatkan kemampuan bercerita melalui metode permainan tradisional pada siswa kelas 3 SDN 3 Suawa Selatan. Pada bab 1, pendahuluan, yang pertama ada latar belakang. Nah, manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa dipisahkan dengan manusia lain dalam menjalankan interaksi sosialnya. Kebutuhan manusia akan tercapai apabila manusia tersebut mampu untuk bersosialisasi dengan baik terhadap sesama manusia. Kegiatan berkomunikasi adalah kebutuhan utama bagi kehidupan manusia karena dalam semua kegiatan manusia ini memerlukan interaksi dengan manusia lain. Alat berkomunikasi yang dimaksud adalah bahasa. Bahasa merupakan suatu alat komunikasi bagi seseorang untuk mengungkapkan berbagai keinginan maupun kebutuhannya. Bahasa merupakan sarana berkomunikasi antar sesama manusia. Salah satu keterampilan bahasa bagi manusia untuk berkomunikasi adalah keterampilan berbicara. Dipandang dari segi bahasa, berbicara ini dikategorikan sebagai keterampilan berbahasa lisan. Tujuan utama dalam pembelajaran berbicara agar seseorang itu bisa berbahasa dengan baik dan benar. Nah, untuk mencapai tujuan itu, tentu guru dapat menggunakan beberapa bentuk tugas kegiatan berbicara yang dapat dilatih untuk meningkatkan dan mengembangkan keterampilan siswa pada berbicara, yaitu dengan bercerita berdasarkan gambar atau kegiatan yang pernah dilakukan, wawancara, kemudian bercakap-cakap, berpidato, bermain, dan masih banyak lagi. Nah, berdasarkan hasil pantauan saya bahwa aktivitas bercerita siswa ini masih rendah. Adapun pelaksanaan pembelajaran masih kurang variatif dalam menggunakan media pembelajaran di bidang sastra, khususnya bercerita. Padahal menggunakan metode pembelajaran itu sendiri dapat menarik minat siswa dan dapat membuat siswa antusias dalam bercerita di depan kelas. Nah, banyak siswa yang kurang antusias dalam kegiatan bercerita karena mereka cenderung malu untuk maju atau tampil di depan kelas. Nah, untuk mengatasi masalah yang dihadapi siswa mengatasi masalah yang dihadapi siswa tersebut, maka salah satu upaya yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu dengan menggunakan permainan tradisional dalam melatih kemampuan bercerita pada siswa kelas 3 SDN 3 Suawa Selatan. Melalui permainan tradisional ini diharapkan siswa dapat memaksimalkan kemampuan bercerita dan dapat menarik siswa untuk berinteraksi antar sesama lainnya. Berdasarkan masalah di atas, maka perlu dilakukan penelitian dengan judul meningkatkan kemampuan bercerita menggunakan metode permainan tradisional pada siswa kelas 3 SDN 3 Suawa Selatan. Setelah pelaksanaan penelitian ini, kemampuan bercerita siswa dapat meningkat. Pada poin kedua ada identifikasi masalah. Berdasarkan uraian pada latar belakang dapat didefinisikan masalah sebagai berikut. Yang pertama, pembelajaran bercerita kurang variatif. Yang kedua, kurangnya latihan bercerita bagi siswa di depan kelas. Yang ketiga, siswa sulit untuk memahami kosakata yang digunakan pada saat menyampaikan cerita. Di poin selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu
Apakah melalui permainan tradisional, kemampuan bercerita siswa di SDN 3 Sulawesi Selatan dapat meningkat? Pada poin selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian yaitu untuk meningkatkan kemampuan bercerita melalui metode permainan tradisional pada siswa kelas 3 SDN 3 Sulawesi Selatan. Kemudian ada manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoristis. Untuk menambah dan mengembangkan materi kemampuan bercerita, sehingga dapat membuktikan konsep dan teori yang telah ada sehubungan dengan masalah yang diteliti. Kemudian manfaat praktis bagi siswa sebagai alternatif dalam belajar untuk meningkatkan kemampuan bercerita. Bagi sekolah, penerapan metode permainan anak dapat memperkaya metode pembelajaran yang ada di sekolah. Bagi guru, sebagai acuan guru dalam memilih metode pembelajaran bahasa Indonesia yang relevan dan efektif sehingga dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. Nah, pada bagian kedua ada bab 2 yaitu kajian teori dan hipotesis tindakan. Nah, di kajian teori ini ada banyak yang saya bahas yaitu pengertian kemampuan bercerita, ada tujuan bercerita, manfaat bercerita, hal-hal yang harus diperhatikan dalam bercerita, penilaian dan kemampuan bercerita, ada juga pengertian permainan tradisional, manfaat permainan tradisional, kekurangan dan kelebihan permainan tradisional, dan jenis-jenis permainan tradisional. Kemudian ada hipotesis tindakan. Nah, berdasarkan teori yang telah dipaparkan, maka hipotesis tindakan dalam penelitian ini yaitu guru menggunakan metode permainan tradisional, maka kemampuan bercerita siswa kelas 3 di SDN 3 Sulawesi Selatan itu meningkat. Kemudian pada poin selanjutnya ada indikator keberhasilan. Nah, penelitian ini dinyatakan berhasil jika jumlah siswa yang memiliki kemampuan bercerita itu meningkat dari 4 atau 18% menjadi 17 orang atau 81% setelah diberikan metode permainan tradisional. Selanjutnya ada bab 3, metode penelitian. Yang pertama yaitu lokasi penelitian. Lokasi penelitian ini akan dilakukan di SDN 3 Sulawesi Selatan, Kabupaten Bone Bolango. Kemudian ada subjek penelitian. Subjek penelitian tindakan kelas ini adalah siswa kelas 3. Kemudian ada variabel penelitian. Dalam proposal ini variabel penelitian ada variabel input, variabel proses, kemudian variabel output. Variabel input pada penelitian tindakan kelas ini adalah siswa kelas 3. Kesiapan dalam mengikuti proses pembelajaran, kegiatan guru dalam mempersiapkan dan merencanakan pembelajaran, dan dapat meningkatkan hasil pembelajaran. Kemudian pada variabel proses, dalam penelitian ini adalah bagaimana cara guru menerapkan metode permainan tradisional untuk meningkatkan kemampuan bercerita siswa, yaitu dengan menjelaskan secara keseluruhan bagaimana menggunakan permainan tradisional. Kemudian ada variabel output. Variabel output adalah meningkatkan kemampuan bercerita melalui metode permainan tradisional di SDN 3 Sulawesi Selatan dengan indikator yaitu isi cerita, pilihan kata, logika cerita, ekspresi, dan tingkah laku. Selanjutnya ada prosedur penelitian. Nah, pelaksanaan tindakan kelas ini dilaksanakan secara kolaboratif dengan guru mitra pelajaran lain agar pelaksanaan tindakan ini dapat berjalan dengan lancar. Maka guru berpedoman pada persiapan pembelajaran di awal langkah-langkah pelaksanaan. Nah, kemudian pada tahap pelaksanaan tindakan ada siklus 1 dan siklus 2. Pada siklus 1, kegiatan yang dilakukan adalah meneliti peningkatan kemampuan bercerita tentang mata pelajaran bahasa Indonesia. Adapun langkah-langkah kegiatan yang diterapkan adalah sebagai berikut: berdoa, memperkenalkan materi yang dipelajari, menstimulasi siswa, menjelaskan tujuan, membagi siswa dalam 2 kelompok bermain, merencanakan permainan, membimbing siswa, dan menarik kesimpulan.
Kemudian pada siklus 2, langkah kegiatan pembelajaran pada siklus 2 adalah sebagai berikut. Berdoa, memperkenalkan materi, menstimulasi siswa, menjelaskan tujuan pembelajaran, membagi siswa dalam beberapa kelompok bermain, merencanakan permainan tradisional engklek, benteng, dan kelereng, kemudian membimbing siswa untuk melakukan kegiatan pembelajaran, menarik kesimpulan, dan mengkomunikasikan hasil. Nah, selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian. Pada penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut, yaitu yang pertama ada observasi. Dalam penelitian ini, observasi yang dilakukan dengan pengamatan langsung terhadap tindakan guru dan siswa pada saat pembelajaran. Kemudian ada tes bercerita. Nah, tes bercerita ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan siswa dalam bercerita. Tes ini dilakukan dengan cara menugasi siswa untuk maju ke depan kelas, menceritakan apa yang dialami selama menggunakan permainan tradisional. Kemudian ada dokumentasi. Nah, dokumentasi ini merupakan sebuah objek yang menyajikan informasi. Dokumentasi dapat berupa gambar, tulisan, atau karya-karya dari seseorang. Kemudian ada teknik analisis data. Dalam menganalisis kemampuan bercerita pada siswa melalui metode permainan tradisional ini dilakukan secara bertahap di setiap akhir pembelajaran. Untuk menghitung presentasi kemampuan bercerita pada siswa, maka menggunakan rumus P presentasi sama dengan frekuensi per jumlah responden yang dijadikan sampel dikali dengan 100%. Nah, itulah hasil presentasi proposal yang saya angkat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gorontalo ditetapkan menjadi salah satu daerah dari 19 daerah yang ada di Indonesia.